Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada minggu ini kita bertemu kembali untuk kuliah praktikum perencanaan usaha tani dengan menggunakan sistem informasi Si Cantik. Jadi sebenarnya 2 kali pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu perencanaan usaha tani, apa manfaat perencanaan usaha tani, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan perencanaan usaha tani. Kita sudah bahas tuntas pada pertemuan yang kemarin. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk praktik melakukan kegiatan perencanaan usaha tani dengan menggunakan sistem informasi sederhana yang kita buat untuk skala laboratorium. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Saudara bisa membuka aplikasi ini dengan menggunakan alamat sicantik.web.id. Nanti tampilan depannya bentuknya seperti ini ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam aplikasi Si Cantik ini, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama adalah ketika kita akan melakukan kegiatan perencanaan usaha tani, maka kita harus memastikan terlebih dahulu kondisi lingkungan yang akan kita gunakan untuk budidaya kegiatan usaha tani. Katakanlah kita seorang petani, kita harus mengidentifikasi lahan yang kita pergunakan untuk kegiatan usaha tani itu jenis lahannya apa, kemudian ketersediaan airnya bagaimana. Apakah airnya itu ada sepanjang tahun, ataukah airnya itu tada hujan, ataukah airnya itu teknis atau setengah teknis. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga itu adalah ketinggian dataran lahan usaha tani. Kenapa kita harus memperhatikan faktor-faktor tersebut? Karena di dalam kegiatan usaha tani itu, tanaman yang akan kita usahakan itu membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, sehingga sebisa mungkin kita mengusahakan tanaman sesuai dengan kondisi tanaman tersebut, kebutuhan dari tanaman tersebut. Ada tanaman yang mampu tumbuh dengan baik di dataran tinggi, sehingga kalau dia ditanam di dataran rendah, dia menjadi tidak optimal. Ada tanaman yang membutuhkan banyak air, kemudian ada tanaman yang membutuhkan sedikit air. Nah, ada tanaman yang membutuhkan lahannya itu berpasir, ada tanaman yang membutuhkan lahannya itu tidak berpasir, misalnya seperti itu. Sehingga lahan yang kita punya itu akan menjadi penentu pilihan komoditas apa yang akan kita usahakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita memilih jenis komoditasnya, maka kita juga harus mengidentifikasi ketersediaan input yang dipergunakan. Jadi untuk masing-masing komoditas tanaman itu kan membutuhkan input yang berbeda-beda. Ada inputnya itu bisa tenaga kerja, bisa bibit, bisa obat, kemudian bisa peralatan dan lain sebagainya. Maka kita kalau kita akan merencanakan kegiatan usaha tani, kita memastikan bahwa input-input tersebut tersedia dengan baik dan dengan mudah didapatkan, kemudian mudah untuk diakses. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus juga mengidentifikasi kemampuan modal yang kita miliki. Apakah itu peralatannya, apakah itu keuangannya, itu karena nanti akan berpengaruh apakah kita mampu untuk mengalokasikan input tepat waktu dan tepat kebutuhan sesuai dengan best practice dari budidaya tanaman tersebut.
Nah, itu harus direncanakan. Jangan sampai ketika kita mengusahakan tanaman dan waktunya tanaman tersebut untuk diberikan pupuk, ternyata kita tidak memiliki keuangan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian waktunya tanaman disemprot karena sudah banyak penyakit yang menyerang, ternyata kita juga tidak memiliki keuangan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Nah, di dalam budidaya tanaman itu ada waktu-waktu yang dibutuhkan, kapan kita harus melakukan pemupukan, kapan kita harus melakukan penyiangan, kapan kita harus menyemprot, kapan kita harus panen, dan kesemuanya itu membutuhkan keuangan, membutuhkan modal ya. Nah, diusahakan bahwa kalau perencanaan yang baik itu adalah ketika kita harus melakukan kegiatan itu tersedia keuangan. Jadi keuangannya itu sudah ditata sedemikian rupa sehingga tidak ada kata kegiatan itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada keuangan. Nah, perencanaan yang baik itu harus juga memikirkan tentang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih komoditas yang akan diusahakan. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di atas, karena kalau kita memilih komoditas tidak sesuai dengan lingkungan budidaya, maka bisa saja berproduksi tapi tingkat produksinya itu tidak bisa maksimal. Kemudian faktor yang lain yang harus kita perhatikan juga permintaan pasar. Jadi kalau kita membuat perencanaan usaha tani itu jangan kita membuat komoditas karena kita bisa tanamnya hanya komoditas itu, tetapi kita tidak melihat bagaimana prospek atau permintaan pasar terhadap komoditas tersebut, sehingga permintaan pasar itu juga kita harus analisis, kita harus mengetahui sebelum kita memutuskan komoditas apa yang akan kita usahakan. Apakah komoditas itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat, apakah komoditas itu memiliki nilai yang tinggi di pasar, apakah komoditas itu sekarang keberadaannya langka dan seterusnya. Itu juga kita harus perhatikan ketika kita memilih untuk mengusahakan komoditas tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ketika kita sudah memiliki gambaran jenis komoditas apa yang bisa, jenis komoditas apa saja yang bisa kita usahakan dalam kondisi lingkungan lahan yang kita punya dan permintaan pasar yang ada, maka kita mulai mencoba untuk melakukan simulasi, membuat pola tanam, rancangan pola tanam dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus, yaitu terutama kalau untuk tanaman musiman, yaitu kita akan memilih apa komoditas yang akan kita usahakan. Apakah komoditas pangan seluruhnya, apakah komoditas pangan digabung dengan komoditas hortikultura, apakah komoditas pangan digabung dengan komoditas perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Itu bisa kita buat simulasi ya. Kemudian setelah kita membuat simulasi, kita akan mengetahui nih dari berbagai macam pola tanam itu mana yang paling menguntungkan gitu ya. Nah, bagi bagi seseorang yang termasuk pemula dalam kegiatan usaha tani itu, maka sebaiknya dia belajar best practice budidaya tanaman dari berbagai macam sumber, karena itu akan menjadi masukan, akan menjadi pertimbangan bagi perencanaan kita untuk kegiatan apa saja yang harus dilakukan, input apa saja yang harus diberikan, kapan pemberiannya. Nah, itu kalau kita mempelajari best practice dari kegiatan usaha tani itu akan ada gambaran dalam kegiatan perencanaan kita. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah ini sebenarnya kalau kita menggunakan sistem informasi si cantik ini, si cantik itu adalah sistem informasi perencanaan usaha tani lahan kering ya. Nah,
ini adalah skalanya itu masih skala lab. Jadi sebenarnya sistem informasi ini itu masih banyak sekali kekurangannya jika diimplementasikan di lapang. Namun sistem informasi ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada saudara bahwa untuk membuat perencanaan usaha tani itu banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, di dalam si cantik ini nanti outputnya adalah prediksi pendapatan dan kelayakan dari masing-masing komoditas yang akan kita rencanakan. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam sistem informasi si cantik ini, yang dibutuhkan adalah si pengisi si cantik ini, si pembuat perencanaan itu membutuhkan informasi tentang harga-harga input dan prediksi harga outputnya saja. Sedangkan untuk kebutuhan fisiknya itu sudah tertulis dalam si cantik. Nah, kebutuhan fisik ini ditulis berdasarkan best practice yang kita dapatkan di penelitian-penelitian atau di budidaya tanaman, buku-buku budidaya komoditas dan lain sebagainya. Itu kita sudah cantumkan di situ. Jadi untuk per hektarnya itu kebutuhan tanaman itu berapa, kebutuhan inputnya itu berapa, itu sudah tertulis di situ. Kemudian setelah kita menemukan output dari si cantik itu, maka kita akan menentukan, oh tanaman ini memiliki tingkat pendapatan, mampu menghasilkan pendapatan sebesar sekian. Tanaman ini mampu menghasilkan tingkat pendapatan sebesar sekian. Jadi berbagai macam komoditas yang kita rencanakan untuk dimasukkan pola tanam itu kita akan mendapatkan informasi prediksi pendapatannya dan tingkat kelayakannya, sehingga dari situ nanti kita bisa memilih pola tanam mana yang paling menguntungkan dan memberikan pendapatan yang terbesar dalam satu siklus pola tanam. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sistem informasi si cantik ini ditulis berdasarkan best practice usaha tani komoditas tersebut ya. Jadi saudara tidak perlu lagi memikirkan, si perencana tidak perlu lagi memikirkan berapa jumlah kebutuhannya, karena jumlah kebutuhannya itu kebutuhan input, jumlah kebutuhan input sudah dituliskan di situ. Tinggal mendapatkan informasi tentang harga-harga input yang akan diperoleh. Tentu saja ini harus disesuaikan di mana kegiatan perencanaan itu, perencanaan usaha tani itu akan dilakukan, karena masing-masing wilayah, masing-masing daerah pasti memiliki harga yang berbeda-beda untuk input yang sama. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi di mana si pembuat perencanaan itu akan melakukan kegiatan usaha tani. Misalnya saja harga input pupuk urea mungkin di daerah Bangkalan sama di daerah Sumeneb itu akan berbeda, sehingga nanti ketika kita memasukkan ke si cantik itu harganya ya mengikuti harga yang dibuat oleh si petani tersebut atau si perencana usaha tani tersebut, sehingga nanti ada kemungkinan walaupun jenis komoditas yang diusahakan itu sama, karena harganya itu berbeda-beda, maka pendapatan yang akan diperoleh juga berbeda-beda. Nah, harga input bisa diperoleh dari lingkungan di mana petani tinggal, atau kita mendapatkan informasi dari marketplace. Tetapi kalau bisa ya mendekati di daerah petani di mana tinggal, itu lebih akurat ya dibandingkan dengan di marketplace. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita bisa mencoba untuk praktek dengan menggunakan si cantik ini ya. Kita masuk saja ke webnya, tadi sudah saya buka. Nah, di sini ya, di sini itu ada sedikit informasi yang tertera di dalam sistem informasi ini. Si cantik ini merupakan sebuah aplikasi untuk membuat simulasi perencanaan usaha tani berdasarkan lahan dan sumber pengairan dengan menentukan kebutuhan komoditas yang ada. Jadi di sini keterbatasannya adalah kita yang menjadi batasan itu adalah jenis lahan dan
sumber pengairan. Jadi lahannya itu masuk di dataran rendah atau dataran tinggi, kemudian pengairannya itu teknis, setengah teknis, atau ada sepanjang tahun. Nah, dari situ kemudian nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi selanjutnya ya. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini kita langsung saja ini ya, masuk ke mulai perencanaan. Nah, di sini ini merupakan halaman pertama setelah cover tadi ya, yang akan kita buat, yang akan kita pilih gitu ya. Jadi kita memilih melakukan perencanaan itu di mana, jenis lahan yang akan kita usahakan untuk budidaya tanaman itu kategorinya lahan dataran rendah atau dataran tinggi. Ini pilihannya ya. Kita bisa memilih dataran rendah, kita bisa memilih dataran tinggi sesuai dengan lokasi dari usaha tani tersebut. Kemudian yang kedua itu, batasan yang kedua itu adalah tersedia sepanjang tahun atau tada hujan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi komoditas itu untuk diusahakan dalam kegiatan usaha tani kan banyak ya. Bukan hanya jenis lahan dataran tinggi, dataran rendah, dan bukan hanya sumber pengairan, tetapi mungkin kategori jenis tanahnya, tanah berpasir atau tidak, dan pilihannya mungkin tidak tersedia sepanjang tahun atau tada hujan, tapi bisa kita tambah lagi. Hanya saja untuk praktikum, untuk kegiatan praktikum ini kita mencoba untuk membatasi kendala kebutuhan yang harus tersedia untuk komoditas yang akan kita usahakan. Misalnya saja saya ada di daerah Bangkalan atau di daerah Telang sini atau di daerah Kamal. Nah, daerah Kamal ini jenis lahannya adalah dataran rendah. Saya klik dataran rendah. Kemudian kalau saya memilih daerah Kamal, kemudian di desanya Kecamatan Kamal, desanya adalah Desa Telang Dalam, maka di daerah Telang Dalam itu ketersediaan air itu sepanjang tahun ada, karena di situ ada sumber yang sangat besar yang bisa mengairi lahan pertanian yang ada di sana. Sehingga kalau lokasi perencanaan saya itu ada di Desa Telang Dalam, Kecamatan Kamal, maka saya bisa memilih sumber perkairannya itu tersedia sepanjang tahun. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka kita akan diberikan alternatif pilihan komoditas yang bisa diusahakan sepanjang tahun. Tentu saja komoditas yang ada di sistem ini itu adalah kita pilih berdasarkan kondisi lahan dan sumber pengairan. Jadi, untuk lahan kering dan keberadaan air itu tersedia sepanjang tahun, maka jenis komoditas yang bisa diusahakan adalah tomat, kemudian padi, dan kacang tanah. Nah, kita bisa memilih ketiga jenis tanaman tersebut untuk satu siklus tanaman. Tetapi kita lakukan dulu, yang perlu kita lakukan adalah kita melihat dulu masing-masing komoditas berdasarkan jumlah kebutuhan input, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan berapa keuntungan yang akan didapatkan. Jadi misalnya kita pilih satu dulu, tomat. Nah, setelah kita memilih komoditas, kita akan masuk ke biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk budidaya tomat per hektar ya. Ingat, per hektar dalam dengan bermacam-macam kebutuhan pupuknya ini kita dapatkan dari mana informasi ini? Kita dapatkan dari informasi best practice budidaya tanaman tomat. Sehingga kalau kita berencana itu kita tinggal, kalau kebutuhannya ini sudah ditentukan ya, sudah ditentukan untuk 1 hektar itu butuh benih tomat 120 gram, butuh pupuk kandang 10 ton, dan seterusnya. Nah, kita tinggal memilih berapa biayanya. Katakanlah misalnya nanti di sini kita tulis biayanya, misalnya harga, ini satuannya kan gram ya.
satuannya gram, butuhnya 120 gram. Katakanlah per gram itu harganya 10.000 misalnya. Maka untuk 1 hektar biaya yang dibutuhkan itu adalah 1.200.000. Kemudian untuk harga pupuk kompos, katakanlah pupuk kompos untuk harga per tonnya itu adalah 25.000 misalnya. 25.000, maka kebutuhan biayanya itu adalah 250.000. Nah, ini kita isi nilai-nilai harga satuan ini kita isi berdasarkan apa itu harga yang ada di lingkungan di mana kegiatan usaha tani itu akan dilakukan. Ini saya isi misalnya ya. Untuk selanjutnya nah, ini adalah contoh ya, contoh dari biaya total biaya variabel yang akan dibutuhkan dalam kegiatan budidaya tomat untuk 1 hektar luas lahan. Itu total biaya variabel yang dikeluarkan kira-kira 121.450.000. Kita simpan ya. Setelah itu nanti kita masuk ke biaya tetap. Nah, biaya tetap ini nanti kita isi kebutuhan biaya tetapnya. Ini umur ekonomisnya juga sudah ditulis di sini. Kita tinggal mengisi harga dari harga dari biaya tetap tersebut. Misalnya saja untuk harganya cangkul 200.000. Gembor misalnya 40.000. Ember plastik maaf. Nah, ini ya, ini biayanya, ini harganya, ini biayanya, dan ini nilai setelah disusutkan. Nah, sekitar biaya tetapnya itu sekitar 216.237. Ini kita simpan, oke. Nah, kemudian kebutuhan tenaga kerja ini juga harus kita tetapkan berapa upah tenaga kerjanya. Katakanlah misalnya 20.000. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya saja itu dibutuhkan biaya sebesar 14 juta sekian gitu ya. Ini kita simpan. Nah, kemudian kita akan mengetahui tadi
kalau harga produksinya itu, kalau produksi dalam 1 hektar itu kira-kira yang mampu dihasilkan segini ya, 15.840 kg. Nah, harga tomat per kilogramnya itu berapa? Misalnya harga tomatnya adalah per kilogramnya itu adalah 8.000, atau harga tomat per kilogramnya 20.000 ya. Misalnya 20.000 misalnya ini ya. Nah, kemudian ini dari sini kita simpan. Nah, kita simpan, kemudian data berhasil disimpan. Ini artinya adalah biaya totalnya itu sekian, 121 juta sekian. Keuntungan yang akan didapatkan adalah 195 sekian. Kemudian RC rasionya kelayakan layak ya. Kemudian BEP-nya itu 7.680 misalnya seperti itu. Dan kita bisa membuat simulasi-simulasi. Oh, misalnya harganya yang berlaku di pasar itu tidak 20.000 tapi 10.000 misalnya. Nah, untuk 10.000 nah, tadi kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Hasilnya itu sudah kita dapatkan untuk 10.000. Nah, kemudian kita akan lihat tadi dataran rendah tersedia. Nah, ini memang aplikasi ini masih sangat awal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pencet, maka kita harus memulainya dari awal, tidak apa-apa. Kemudian seperti ini tadi, ini juga saya tadi sempat salah pencet. Jadi kalau misalnya kita coba saja, kita coba ulang lagi aplikasinya. Misalnya tadi benih tomat harganya 120 misalnya, kemudian ini kita isi 2 untuk memudahkan ya. Ini bukan harga yang sebenarnya, kita permisalkan saja, kita simpan. Kemudian ini biaya variabel, kita simpan. Biaya tenaga kerjanya misalnya 100 gini ya. Simpan. Jadi kalau dari sini informasinya tadi biaya akhirnya misalnya segini, kemudian produksinya segini. Nah, kita akan tulis kira-kira harganya di pasar itu berapa ya tomatnya ya. Kalau harga tomat itu sebesar 100 gitu ya, sebesar 100, maka sebenarnya di sini kita sudah dapat informasi keuntungannya itu adalah 1.500.000 gitu ya. Kemudian RC rasionya sangat besar, BEP-nya sangat besar. BEP-nya kecil ya. Dan ini adalah kita menggunakan data yang data acak, bukan data yang sebenarnya. Tapi kalau saudara nanti ngisi di dalam tugas perencanaan usaha tani yang menggunakan sistem informasi si cantik ini, saudara harus mencari informasi harga yang ada di lapang. Ini bisa disimpan. Kemudian setelah itu kita masuk ke komoditas lainnya. Nah, tadi kan yang dipilih komoditas tomat, kita masuk ke komoditas padi. Nah, hal yang sama komoditas padi itu kita juga bisa, misalnya kita permisalkan ya, kita permisalkan saja. Nah, ini kita simpan, kemudian masuk ke sini. Ini juga sama. Kita isi dulu nilainya. Simpan, kebutuhan tenaga kerjanya juga.
simpan. Nah, kemudian kita tulis harganya misalnya 120. Kalau harganya 120 atau berapa tergantung, maka keuntungan yang didapatkan sebesar segini ya, 890, biayanya cuma 9.300 misalnya seperti itu. Kemudian kita simpan. Kemudian komoditas lainnya, satu lagi komoditasnya adalah kacang tanah. Kacang tanah ini misalnya kita tulis saja bentuknya seperti ini. Kita simpan, kemudian cangkul. Oh iya, kalau untuk harga peralatan, maka saudara tidak boleh memberikan harga yang berbeda ya untuk masing-masing komoditas. Katakanlah cangkul di komoditas padi sama cangkul di komoditas tomat pasti harus sama nilainya gitu ya. Kemudian begitu juga dengan upah tenaga kerja. Ada kemungkinan upah tenaga kerja itu yang dipergunakan itu juga tidak berbeda. Harusnya tidak berbeda secara signifikan ya. Kemudian ini kita simpan. Nah, kemudian kalau misalnya harganya tomat itu adalah 1.500 misalnya, maka keuntungan kita adalah 2 juta sekian begitu ya. Ini adalah keuntungan ya, biaya akhir dikurangi keuntungan. Nah, komoditas lainnya kita simpan. Nah, setelah itu kita akan mengetahui ranking di sini. Nah, ketika kita mengetahui ranking, kita akan mendapatkan gambaran keuntungan yang akan diperoleh dari 1 hektar tanah. Untuk komoditas kacang tanah itu adalah sekitar 2 juta, untuk tomat sekitar 1.500.000, untuk padi sekitar 890. Nah, dalam satu siklus tanaman itu kita bisa memilih pola tanam mana yang akan kita pergunakan untuk untuk dalam 1 tahunnya berdasarkan keuntungan yang terbanyak. Keuntungan yang terbanyak itu yang mana? Kita mengkombinasikan. Kalau dari sini itu jelas keuntungan yang terbanyak adalah mengkombinasikan kacang tanah sepanjang tahun. Jadi kacang tanah begitu. Itu adalah peluang yang paling menguntungkan untuk petani. Nah, tapi bisa juga nanti ada pertimbangan. Oh, kalau misalnya dalam 1 tahun itu ditanami jenis tanaman yang sama, itu mungkin akan menyebabkan berkembangnya hama dan penyakit. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu juga harus dipertimbangkan. Nah, dari sini yang penting adalah si perencana itu mengetahui bagaimana kira-kira prospek dari usaha tani pada komoditas kacang tanah, tomat, dan padi. Nah, kira-kira komoditas apa yang akan dipilih. Nah, itu merupakan perencanaan, tahapan-tahapan perencanaan dalam kegiatan usaha tani, dan memutuskan untuk mengusahakan jenis tanaman apa dalam 1 tahunnya. Demikian penjelasan tentang praktik perencanaan usaha tani dengan menggunakan si cantik. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi melalui GCR, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.